Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat dosen mata kuliah aplikasi komputer untuk matematika, Bapak Dr. Ranes Dedi Sopian MPD, beserta rekan-rekan sekalian yang berkenaan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas limpahan nikmat yang tak terhitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita terima hingga saat ini. Selanjutnya, sholawat serta diiringi salam, tidak bosan-bosannya kita curahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi, siang, sore, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Prabu Fauzan Syahfitra dengan NIM 248420210002 dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 4 Kelas 2A. Dibuatnya video ini adalah guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah aplikasi komputer untuk matematika dengan tujuan untuk mengembangkan media pembelajaran matematika berbantuan GeoGebra yang interaktif. Adapun media pembelajaran interaktif yang saya buat ini untuk membahas materi dasar vektor. Dalam video ini akan diperinci dan diperdalam fitur yang dapat merepresentasikan vektor, yaitu text box, checkbox, dan input box. Harapannya media pembelajaran ini dapat menjadi alternatif inovatif dalam proses pembelajaran matematika terkait materi vektor. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke pembahasan utamanya. Bisa dilihat di sini ada sebuah soal, yang mana ini adalah salah satu contoh dari penggunaan text box. Sekaligus ada juga di sini yaitu input box. Nah, input box di sini adalah titik-titik pada GeoGebra ini, yang mana dengan input box ini kita bisa mengubah koordinat titik tersebut sesuai keinginan secara rinci. Jadi kita tidak perlu menggeserkan manual titik-titiknya tersebut, tapi cukup dengan cara mengetik koordinat titiknya di sini. Adapun pada teks soal ini diketahui titik A dan koordinat 4, -1, titik B yaitu 2,6, titik C 5,4, titik D 3,4, titik E 1,3, dan titik F 5,7. Nah, dari sini kita akan tunjukkan posisi dari titik-titik ini dengan menggunakan checkbox, yang mana checkbox ini berfungsi untuk mendefinisikan letak dan gambaran suatu objek, termasuk titik. Dan cara agar objek tersebut muncul adalah dengan tinggal mengklik, sehingga dapat dicentang. Nah, kita klik semua titik ini, maka akan nampak dan muncul pada aplikasi GeoGebra-nya letak-letak dari titik-titik tersebut. Lanjutan dari soal tersebut adalah ruas garis AB itu mewakili vektor U, ruas garis CD itu mewakili vektor V, dan ruas garis EF itu mewakili vektor W. Dan di sini kita diminta untuk menentukan bentuk vektor kolom U, V, dan W, nilai dari 2U ditambah V, dan nilai dari 2W dikurangi 2V. Nah, untuk menjawab dan menyelesaikannya, kita ingat kembali bahwa vektor itu adalah satuan arah yang memiliki besaran. Dan pada soal tadi, kita diminta untuk memperlihatkan gambar bentuk dari vektor U, V, dan W, sesuai definisi tadi. Nah, di sini kita bisa tarik antar titik yaitu A menuju B, C menuju D, dan E menuju F. Dan karena pada produk ini sebenarnya sudah didefinisikan dan sudah ada juga pada checkbox, maka kita juga tinggal klik dan akan muncullah vektor-vektor yang disebutkan tadi.
kita dapat munculkan melalui checkbox yaitu vektor U, vektor V, dan vektor W. Nah, begitu juga untuk gambar nilai dari operasi vektor yang 2U ditambah V dan juga 2W dikurangi 2V. Maka dapat dilihat pada GeoGebra-nya gambaran vektor-vektor yang diminta pada soal tadi. Nah, pada checkbox ini juga berlaku dan dapat dimuat yaitu text box. Nah, kita bisa munculkan teks lengkap terkait proses jawaban dan penyelesaiannya dengan kita cara centang checkbox yang berisi jawaban ini. Maka akan muncul jawaban ya dari soal yang sebelumnya. Yang mana didapat untuk vektor kolom U itu sama dengan dari titik B menuju titik A, yaitu B dikurangi A. Di mana titik B ini memiliki titik koordinat 2,6 dikurangi titik A yaitu 4, negatif 1. 2 dikurangi 4 hasilnya negatif 2, sementara 6 dikurangi negatif 1 hasilnya 7. Sehingga didapat vektor U itu adalah negatif 2,7. Artinya negatif 2 yaitu 2 satuan ke kiri dan positif 7, 7 satuan ke atas. Begitu juga kita dapatkan untuk vektor V yaitu D kurangi C yang menghasilkan negatif 2,8 dan vektor W yaitu F dikurangi E yang menghasilkan 4,4. Nah, untuk nomor 2 juga kita dapat selesaikan yaitu 2 dikali vektor U ditambah V. 2 dikali vektor U itu artinya perkalian skalar, yaitu 2 dikali titik dari vektor U tadi, yaitu negatif 2,7 ditambah negatif 2,8. Yang mana ini akan menghasilkan 2 dikali negatif 2 itu negatif 4, ditambah negatif 2 hasilnya negatif 6. Sementara itu 2 dikali 7 hasilnya 14, ditambah 8 hasilnya 22. Sehingga didapat 2U tambah V itu negatif 6,22. Atau di sini dilambangkan dengan vektor A. Begitupun untuk vektor yang hasil operasi vektor dari 2W dikurangi 2V, yaitu 2 dikali 4,4 dikurangi 2 dikali negatif 2,8 yang menghasilkan 12, negatif 8 yang kita lambangkan dengan notasi vektor B. Nah, karena dasar tentang text box dan checkboxnya kita sudah bahas, mari kita beralih ke bagian input box untuk vektor ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, input box ini dapat menunjukkan langsung koordinat titik yang menentukan vektor. Dan pada soal tadi kita sudah dapat ini, dan kita dapat ubah nilainya. Misalnya, kita ubah untuk titik A dari 4, negatif 1 menjadi 4,5. Maka di sini akan berubah kedudukan dari titik A yang menjadi naik ke atas. Yang mana ini juga akan mempengaruhi hasil operasi vektor yang 2U tambah V dan lainnya. Yang mana vektor U ini di sini juga bisa dilihat itu berubah sehingga vektor A dan itu akan berubah juga hasilnya menjadi negatif 2,1. Dan meskipun kita juga menggunakan cara geser manual titik, di sini vektornya juga dapat berubah. Dapat dilihat bahwa titik K ini mempengaruhi bentuk vektor U dan juga vektor A kecil, yaitu yang 2U tambah V tadi. Begitu juga dengan titik lain, akan mempengaruhi hasil vektor dan gambar vektor lainnya. Nah, dengan kata lain, input box ini secara otomatis memperbarui posisi titik, bentuk vektor, nilai komponen vektor, dan hasil operasi vektor pada GeoGebra.
Dari sini dapat kita simpulkan, konsep vektor yang bersifat abstrak dapat divisualisasikan secara langsung. Dapat dilihat juga hubungan antara koordinat titik dan komponen vektor. Operasi vektor dapat dilakukan secara interaktif melalui checkbox, input box, dan dapat kita lakukan eksplorasi mandiri. Di sini kita dapat bahwa beberapa fitur seperti text box, input box, dan checkbox dapat merepresentasikan materi vektor secara lebih rinci. Text box kita bisa gunakan untuk menambahkan teks ke dalam GeoGebra. Adapun input box yang mana bisa digunakan untuk mendeskripsikan koordinat suatu titik ataupun lainnya. Adapun checkbox yang dapat menunjukkan gambar atau letak suatu titik, gambar grafik, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini ada juga text box terkait konsep yang digunakan, petunjuk-petunjuk. Di sini ada input box yang digunakan untuk menentukan koordinat titik vektor. Ada juga checkbox yang kita gunakan untuk menunjukkan letak-letak titik dan gambar-gambar vektor. Demikian demonstrasi media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam pembuatan maupun penyampaian materi ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.